Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Taufik, guru kelas 6A SD Senurwetan 6. Ya, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama, bab pertama pembelajaran matematika kelas 6 semester 1 dengan tema bilangan bulat. Nah, kegiatan hari ini kita akan berkenalan dengan bilangan bulat karena ini merupakan materi baru yang belum kalian terima di kelas 4 ataupun kelas 5. Baiklah, kita mulai ya. Nah, pertama, apa itu bilangan bulat? Bisa kalian lihat di sini, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bisa kamu lihat di sini ada gambar. Ini namanya adalah garis bilangan. Nah, garis bilangan ini adalah garis yang nantinya akan kita pakai untuk meletakkan bilangan bulat. Di sini bilangan bulat ada 3 bagian. Yang pertama adalah bilangan bulat negatif. Bilangan yang letaknya berada di sebelah kiri angka 0. Selanjutnya adalah bilangan bulat positif, yaitu bilangan bulat yang letaknya berada di sebelah kanan angka 0. Dan yang terakhir adalah angka 0 itu sendiri. Nah, bilangan bulat negatif ini adalah bilangan bulat yang di depan angkanya ada tanda negatifnya. Ini contohnya adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Nah, sedangkan bilangan bulat positif adalah yang berada sebelah kanan, itu terdiri dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan negatif, ini semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Nah, untuk positif juga sama ya. Semakin ke kiri, nilai semakin kecil, semakin ke kanan, nilai semakin besar. Yang pertama kita akan bahas adalah bilangan bulat negatif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Contoh ini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, yang perlu kamu ingat, yang perlu kalian perhatikan, dan kalian ingat bahwa dalam bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, ya, semakin besar angkanya setelah tanda negatif, maka nilainya semakin kecil. Ingat, semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Di sini dicontohkan ya, negatif 20 dan negatif 1. Nah, di sini negatif 20 angkanya lebih banyak dibandingkan negatif 1. Akan tetapi, dalam bilangan negatif, semakin banyak angkanya, semakin besar angkanya, maka nilai semakin kecil. Maka di sini lambang yang dipakai adalah lambang kurang dari atau lebih kecil dari. Sehingga negatif 20 kurang dari negatif 1 atau negatif 20 lebih kecil dari negatif 1. Nah, ini adalah beberapa penggunaan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kamu lihat di sini. Nah, bilangan bulat negatif dipakai untuk mengukur suhu. Biasanya dalam termometer itu ada lambang negatif dan positif serta lambang 0. Nah, suhu yang berada di atas 0, seperti di sini untuk pengukuran suhu di kota Semarang siang ini, suhu di kota Jakarta siang ini sebesar 24 derajat Celcius. Berarti kalau di atas 0 itu biasanya lebih hangat atau lebih panas. Sedangkan di kutub utara negatif 34 derajat Celcius. Nah, di sini ada menunjukkan angka 24 dan negatif 34. Angka 24 adalah bilangan bulat positif, sedangkan negatif 34 adalah bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya
bilangan bulat juga dipakai untuk mengukur kedalaman laut. Di sini yang sering dipakai adalah bilangan bulat negatif. Di sini yang menjadi titik netral atau titik nol dalam pengukuran laut adalah permukaan laut itu sendiri. Jadi kalau benda ada di atas permukaan laut, maka itu menjadi positif. Sedangkan kalau berada di bawah permukaan laut, maka akan menjadi bilangan negatif. Nah, contoh di sini, jika kita menyatakan kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Ingat, kalau di bawah permukaan laut, maka ditulisnya menjadi negatif. Sehingga kalau 25 meter di bawah permukaan laut, ditulisnya menjadi negatif 25 meter. Angka negatif 25 merupakan bilangan bulat negatif. Nah, ini bisa diperhatikan sini. Hal ini juga berlaku untuk mengukur kedalaman lubang atau kedalaman sumur atau kedalaman galian tanah atau mungkin kedalaman lift yang berada di bawah tanah. Itu juga menggunakan bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat negatif. Di sini kita akan memakai 3 simbol. Yang pertama simbol lebih dari, ya, dan nanti ada simbol kurang dari dan simbol sama dengan. Yang perlu kita perhatikan di sini, nah jika kita ingin membandingkan bilangan bulat negatif, kita dapat membandingkan dengan cara melihat garis bilangan. Nah, garis bilangan adalah garis yang ada angka-angkanya tadi yang ada di depan. Semakin ke kanan, maka semakin besar. Ya, ingat tadi sudah saya sampaikan. Sebaliknya, jika semakin ke kiri, nilai bilangan tersebut semakin kecil. Nah, nanti kita akan menggunakan bilangan ini. Misalnya di sini yang menggunakan angka lebih dari. Di sini ada 2 angka, negatif 6 dan negatif 8. Nah, ingat tadi, bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Semakin kecil angkanya, nilainya semakin besar. Jadi, kalau di sini negatif 6 dan negatif 8, maka negatif 6 lebih besar atau lebih dari negatif 8. Seperti itu. Sekarang kalau kita menggunakan simbol kurang dari atau lebih kecil dan sama dengan. Untuk simbol kurang dari, ada contohnya, negatif 9 dan negatif 6. Nah, ingat, negatif 9 angkanya lebih besar, sehingga kalau bilangan negatif, nilainya lebih kecil. Sedangkan negatif 6, angkanya lebih kecil, jadi dalam bilangan negatif, kalau angka lebih kecil, maka nilai lebih besar. Sehingga kita menggunakan lambang kurang dari atau lebih kecil dari. Sehingga negatif 9 kurang dari negatif 6. Kemudian yang terakhir adalah simbol sama dengan. Nah, sama dengan ini untuk menyatakan nilai atau angka yang memiliki nilai yang sama. Nah, tentu saja dalam bilangan bulat negatif dan positif tidak ada yang nilainya sama. Selanjutnya. Nah, sekarang ada 2 soal, ada 2 jenis soal, ya. Yang atas adalah membandingkan. Kita akan belajar membandingkan bilangan dengan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Kemudian yang di bawah ini adalah mengurutkan bilangan. Nah, yang perlu kamu ingat, yang pertama adalah dalam bilangan negatif, bilangan negatif itu semakin besar bilangannya, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Itu. Kemudian yang kedua adalah bilangan positif itu selalu lebih besar dari bilangan negatif. Begitu ya. Jadi ingat, bilangan negatif semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Semakin kecil angkanya, nilainya semakin besar. Kemudian yang kedua, bilangan positif itu selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Termasuk 0. 0 juga lebih besar dari semua bilangan negatif. Karena dia berada di sebelah kanan bilangan negatif. Nah, sekarang kita lihat ada 5 soal yang bagian pertama ini.
ada negatif 16 dan 8. Nah, ingat tadi, bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Jadi, kita lihat pembahasannya di sini. Nah, negatif 16 itu kurang dari 8. Karena ingat lagi, angka 8 ini positif selalu lebih besar dari negatif. Selanjutnya, nah 10 dan negatif 1. 10 positif, jadi 10 itu lebih besar, sehingga 10 lebih besar dari negatif 1. Kalau yang atas tadi, negatif 16 lebih kecil atau kurang dari 8. Nah, alasannya di sini dikatakan negatif 16 terletak di sebelah kiri 8 pada garis bilangan. Jadi kalau angka itu pada garis bilangan ada di sebelah kiri, maka nilainya lebih kecil. Tapi kalau berada di sebelah kanan, nilainya lebih besar. Selanjutnya, nah ini, negatif 88 dan negatif 80. Karena negatif 88 di sebelah kiri, atau ini angkanya lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Jadi, lambangnya kurang dari atau lebih kecil dari. Kemudian ada negatif 75 dan negatif 80. Nah, negatif 75 ini adanya di sebelah kanan. Nah, ada sebelah kanan. Sedangkan negatif 80 ada sebelah kiri. Sehingga karena negatif 75 sebelah kanan, maka nilainya lebih besar. Jadi negatif 75 lebih dari negatif 80. Nah, ingat kalau menulis angka negatif dari sebelah kiri itu dimulai dari angka yang terbesar dulu. Ya, diingat-ingat. Nah, kemudian ini, nah negatif 3 dan negatif 5. Nah, karena negatif 5 ini angkanya lebih kecil, maka nilainya lebih besar, sehingga negatif 3 lebih dari negatif 5. Nah, sampai sini paham? Kita lanjut ya. Nah, bagaimana jika kita mau membuat urutannya? Ini kita disuruh mengurutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Ingat, ini yang terkecil bukan angka, tapi nilainya. Nah, caranya kita membuat garis bilangan dulu, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang ada di sebelah kiri adalah angka yang paling kecil. Coba kamu lihat di sini angka yang ada di sebelah kiri dari angka yang ada soal adalah angka negatif 12. Maka nanti angka negatif 12 akan menjadi angka terkecil, sehingga ditulis di paling kiri. Kita bisa di sini, kita urutkan, kita lingkari angka dari 6 sampai negatif 4. Ya. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, sehingga kalau kita urutkan, maka urutannya menjadi negatif 12, negatif 9, negatif 7, negatif 4, negatif 1. 1, 3, 6, 8, 10. Nah, ada cara yang lain selain menggunakan garis bilangan adalah dengan melihat angkanya. Karena kita bisa di sini, kalau bilangan negatif pasti selalu berada di sebelah kiri. Nah, kita tinggal mengurutkan saja yang negatif. Ya, yang negatif ini ada negatif 9, negatif 12, negatif 7, negatif 1, negatif 4. Nah, kita urutkan saja dari yang terkecil. Ya, ingat dari yang terkecil, angka yang terkecil adalah angka yang paling banyak. Jadi, angka yang paling banyak ini negatif 12, nilainya paling kecil. Sehingga negatif 12 paling kecil, disusul dengan negatif 9, kemudian negatif 7, negatif 4, negatif 1. Baru 1, 3, 6, 8, dan 10. Kalau untuk bilangan negatif, semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Kalau untuk bilangan positif, semakin besar angkanya, nilainya semakin besar. Seperti itu. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan ya. Nah, dalam bilangan bulat, bilangan positif itu memiliki lawan, yaitu bilangan negatif. Nah, lawan dari bilangan bulat ini adalah angka yang sama, tapi memakai lambang yang berbeda. Nah, di sini bisa dilihat contohnya, lawan dari 4 adalah negatif 4. Kenapa bisa begitu? Karena kalau 4 ditambah negatif 4 itu hasilnya 0. Kemudian lawan dari negatif 7 adalah 7. Bisa kamu lihat di sini. Lawan dari angka 4 itu adalah sama-sama angka 4 tapi negatif.
Lawan dari negatif 7 sama-sama angka 7 tapi positif. Begitu seterusnya. Kalau lawan dari 0 ya 0 itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, alasannya kenapa bisa menjadi lawan? Karena kalau kita jumlahkan, nah, kalau penjumlahan positif dan negatif itu sama saja dengan pengurangan. Ingat ya, kalau bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif itu sama saja dengan pengurangan. Sehingga kalau 3 ditambah negatif 3 sama saja dengan 3 dikurangi 3 sehingga hasilnya 0. Gitu. Sampai sini paham ya? Nah, penjumlahan antar bilangan negatif dan positif diibaratkan seperti orang membayar hutang. Misalnya negatif 2 tambah 2 sama dengan 0, maka negatif 2 sebagai hutang seorang, kemudian ditambah bilangan positif 2. Berarti orang itu membayar hutang sebesar 2. Jadi kalau positif itu membayar, kalau negatif itu berarti pinjam atau hutang. Jadi orang tersebut tidak mempunyai hutang atau 0. Semacam itu. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kita akan membandingkan dulu negatif 12 dan negatif 34. Ingat tadi ya, awal semakin besar angka negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Di sini yang paling besar adalah negatif 34. Sehingga nanti tandanya harusnya negatif 12 lebih dari negatif 34. Kita lihat. Ya. Ini salah ini ya. Nah, kalau ini positif selalu lebih besar dari negatif 5. Nah, ini nomor 1 kurang tepat ya. Harusnya negatif 12 lebih dari negatif 34. Kemudian ini. Nah, ya ini sudah benar. Negatif 45 kurang dari negatif 42. Selanjutnya, oke. Negatif 76 kurang dari negatif 67. Selanjutnya lagi, negatif 87 kurang dari negatif 78. Sehingga perlu diingat, dalam bilangan negatif semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Semakin kecil angkanya, nilainya semakin besar. Dan perlu diingat juga, bilangan positif nilainya lebih besar dari semua bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan mencari lawan dari bilangan ini. Coba dilihat di sini, ada negatif 15. Lawan dari negatif 15 adalah 15 positif. Kemudian ada positif 12. Lawan dari positif 12 adalah negatif 12. Ada negatif 36. Lawannya positif 36. Ada positif 97. Lawannya negatif 97. Ada negatif 7. Lawannya 7. Nah, seperti itu ya anak-anak. Diingat-ingat ya. Kita resum lagi ya. Yang pertama tadi yang perlu kamu perhatikan adalah ada 3 bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Kemudian kita bisa menggambar bilangan bulat tersebut dalam suatu garis yang disebut garis bilangan. Nah, garis bilangan itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kemudian untuk bilangan negatif sendiri, semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Kebalikannya, kalau bilangan negatif semakin kecil angkanya maka nilainya semakin besar. Kemudian bilangan bulat itu masing-masing memiliki lawan, yaitu adalah angka yang sama tapi memiliki lambang yang berbeda, atau angka yang sama dengan lambang berbeda jika dijumlahkan hasilnya 0. Begitu pembelajaran hari ini. Nanti kita akan ada latihan ya, akan saya share di Google Classroom sebagai latihan agar kalian lebih paham lagi. Begitu anak-anak, jaga kesehatan, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.